Oke, ya, saya lanjutkan ya. DJP itu termasuk yang menginisiasi gitu ya. Terutama jadi tadi ada izin belajar, ada tugas belajar gitu ya. Kalau izin belajar gitu, Anda bisa sekolah, tapi tadi ada syaratnya masa kerjanya, kemudian penilaian kinerjanya, kemudian disesuaikan dengan kondisi peak atau kebutuhan dari organisasi, dia lagi peak season atau tidak gitu ya selama beberapa tahun itu, kemudian komposisi pegawainya dan seterusnya. Itu dari izin belajar. Kemudian kalau Anda sudah selesai izin belajar, nah izin belajar ini berarti Anda tidak boleh kuliah atau melanjutkan pendidikan gitu ya pada saat jam kerja. Jadi Anda masih bekerja, kemudian kuliahnya itu di luar jam kerja. Itu izin belajar. Kalau tugas belajar itu Anda dapat beasiswa. Nah, kalau izin belajar itu untuk pengakuan ijazah yang diperoleh setelah Anda melakukan izin belajar itu harus ada penyesuaian. Kemarin saya sudah sampaikan mungkin ya. Ada penyesuaian. Nah, penyesuaian itu ada dengan mekanisme ujian dinas dan ada dengan mekanisme UPKP, ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, di mana ujian dinas dan UPKP ini ada kuotanya. Ya, ada kuotanya. Jadi nanti kuotanya ini apa? Kuotanya ini berupa formasi. Jadi tidak dengan serta-merta ketika Anda dapat ijazah, yang izin belajar ya, ketika Anda dapat ijazah, terus nanti begitu selesai ijazahnya bisa diklaim untuk naik pangkat. Jadi kita harus melihat kembali apakah terdapat formasi, misalkan Anda dari 2C terus pengen ke 3A gitu ya, percepatan, ujian kenaik UPKP itu percepatan, maka harus dilihat dulu ada formasi atau tidak. Karena tidak mungkin seluruh yang daftar penyesuaian kenaikan pangkat itu diterima, maka akan ada kuota. Kuota ini tentunya oleh Biro SDM, kalau kita yang ngurusin kepegawaian kita ya, oleh Biro SDM itu tentunya sudah dikoordinasikan ketika kita mau, oh ini ada pegawai-pegawai yang sudah izin belajar, kemudian mereka bisa mengakui, maka kita akan ada formasi. Nah, formasinya ini sudah dikoordinasikan dengan BKN, kemudian dikoordinasikan dengan PAN-RB, dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, karena yang akan ngeluarin duit adalah Kementerian Keuangan. Ya, jadi instansi lain juga melakukan hal yang sama untuk level di sisi level apa ya, di bagian kepegawaian yang paling pusat gitu ya. Contoh PKN STAN itu ada kepegawaiannya, tapi nanti ada yang lebih tinggi lagi yaitu di kepegawaian BPPK. BPPK ada yang lebih tinggi lagi untuk menghitung semua alokasi formasi itu ada di Sekretariat Jenderal. Seperti itu Joel. Jadi tadi kembali ya, untuk kondisi saat ini ya itu mungkin sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang lolos-lolos saja ya berarti mungkin mekanisme pengaturan atau manajemen di kantornya mungkin masih belum baik gitu ya. Jadi kalau orang yang kerjaannya cuma sekolah saja tetapi ternyata dia tidak memberikan kontribusi yang baik untuk organisasi, ya sebaiknya tidak diberikan izin untuk belajar ataupun tugas belajar. Nah, tadi izin belajar terus tugas belajar. Kalau tugas belajar itu ini berarti kita bicara masalah pengembangan manajemen karir ya. Manajemen karir mulai dari di sini ada pengembangan karirnya nanti seperti apa ya. Nah, tugas belajar itu termasuk manajemen pengembangan karir juga. Anda dapat beasiswa. Nah, kalau Anda dapat beasiswa ya tugas belajar, karena di pengadaan tugas belajar itu kuotanya, formasinya itu pasti sudah dikoordinasikan dengan BKN dan sudah disetujui oleh PAN-RB juga dan Kementerian Keuangan sebagai ini yang nanti akan ngeluarin duit gitu ya. Nah, nanti kalau yang selesai tugas belajar, misalkan Anda dari D3 nanti mau tugas belajar dapat beasiswa kembali ke PKN STAN, begitu dapat ijazah maka begitu pulang Anda lapor saya sudah selesai tugas belajar, dan ijazahnya tersebut langsung bisa diklaim dan Anda otomatis langsung naik pangkat tanpa ada tes lagi. Karena apa? Karena Anda untuk tugas belajar atau mendapat beasiswa itu juga sudah ada apa namanya ya, rentetan rekrutmennya gitu ya, proses rekrutmennya yang mungkin hampir mirip pada saat dengan Anda rekrutmen masuk ke PKN STAN. Itu Joel yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima Jadi kasih Bu. yep, DJP itu termasuk organisasi dengan jumlah pegawai yang sangat besar ya untuk di lingkup institusi ya.
Jadi DJP itu dulu sempat menerapkan, saya nggak tahu ini apakah diterapkan di seluruhnya, tapi DJP itu sempat menerapkan bahwa kalau misalkan mau masuk ke D4 gitu ya, untuk tugas belajar, untuk mendapatkan izin saja untuk daftar gitu ya, untuk mendapatkan izin buat daftar D4 di PKN STAN itu ada beberapa instansi KPP atau Kanwil yang mereka melakukan seleksi ke pegawainya. Jadi mereka disuruh memaparkan, kalau kamu nanti kuliah, apa sih kontribusi atau keuntungan apa yang didapatkan oleh organisasi. Ada yang sampai seperti itu, gitu ya. Walaupun ada juga yang ya udah lulus-lulus aja. Demikian. Nah, kemarin Pak Diri itu juga sempat mewacanakan gitu ya, bahwa ada orang-orang yang dapat ini ya, dapat mengikuti seleksi D4 ataupun beasiswa. Ini Pak Kaban yang menyampaikan pada waktu town hall meeting gitu ya. Itu adalah benar-benar orang yang memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Artinya beasiswa ini memang diberikan sebagai reward gitu ya, sebagai reward untuk orang-orang yang berkontribusi lebih, juga pengembangan karir, juga sebenarnya untuk ini pemenuhan kebutuhan dari organisasi. Itu yang sudah diatur atau direncanakan ke Kementerian Keuangan. Seperti itu, Juel. Ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Ini mungkin terkait dengan pengembangan karir dan pola karir begitu. Nah, Ya. kalau menurut Ibu, kalau di Kemenq sama di Pemda itu terkait dengan mutasi atau beasiswa itu polanya bagaimana ya? Atau ada perbedaan atau lebih mudah yang mana? Selain itu Ya. Untuk pola karir yang horizontal, vertikal, diagonal itu maksudnya seperti apa ya? Terima Ya, kasih. oke. Ya, secara umum gitu Nurul, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi ya apakah ada perbedaan di Pemda dan di Kementerian Keuangan gitu ya. Terus yang kedua adalah tadi terkait dengan ini ya, mutasi horizontal, vertikal dan seterusnya itu ya. Oke, saya coba jawab di sini dulu. Tadi posisinya ada di manajemen karir PNS ya. Terkait kalau kita bicara manajemen karir karena pakainya PP, maka harusnya pengaturan karir di Pemda dengan di Kementerian Keuangan itu secara umum sama. Tetapi pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu yang berbeda. Misalkan, jangankan antar Pemda dan Kementerian gitu ya. Di antar sesama unit eselon 1 mereka juga menggunakan kebijakan yang berbeda. Dulu sempat ada kebijakan yang berbeda, misalkan terkait dengan pola karir. Jadi misalkan kalau yang penempatan DJP dulu teman-teman sempat untuk sekolah itu ditahan. Tapi di tempat lain di BPPK itu lebih cepat atau di BKF itu lebih cepat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi memang ada beberapa kebijakan yang tidak sama. Misalkan di semuanya itu ada yang namanya manajemen talenta, ya entah di Pemda atau di KL, Kementerian Lembaga. Tetapi pengaturan manajemen talenta itu tentunya pasti disesuaikan dengan proses bisnis. Kalau misalkan Pemda selevel kabupaten, manajemen talentanya berarti ya di level kabupaten, dan itu luas cakupan area atau jumlah pegawai yang diatur kan tidak sebanyak kalau yang ada di misalkan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu tersebar di seluruh Indonesia. Maka manajemen talentanya itu juga pengaturannya pasti akan berbeda, termasuk kompetensi profilingnya gitu ya Nurul Vina. Kompetensi profiling karir itu pasti akan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, entah itu kompetensi teknis lah atau kompetensi manajerial atau kompetensi yang lainnya. Nah, kompetensi itu yang akan disusun oleh organisasi masing-masing sesuai dengan proses bisnis masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, termasuk nanti ada pola mutasi dan pola promosinya. Jadi di PP 11 2017 itu sudah memberikan guidance yang sama, arahan yang sama, tetapi nanti untuk kebijakan yang sifatnya lebih ke teknis, pelaksanaan nanti yang mengunci adalah masing-masing institusi atau kebijakan. Bahkan Pemda 1 dengan Pemda yang lainnya saja berbeda. Bicara masalah semangat bekerja, motivasi bekerja itu kan salah satunya adalah insentif gitu ya. Insentif itu untuk tiap institusi aja berbeda. Antara Pemda A dengan Pemda B berbeda. Kementerian A dengan Kementerian B itu juga berbeda. Itu Nurul Vina untuk pertanyaan yang pertama gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada sebentar di sini ada kayaknya ya. Nah, ini ya. Oke. Ada perpindahan ASN atau pegawai ya. Ada yang sifatnya vertikal. Vertikal itu berarti naik ke atas. Artinya seperti ini.
Jadi kalau kita dulu kan ada yang namanya eselonisasi, sekarang sudah mulai dikurangi atau dihilangkan penggunaan eselonisasi karena kita pakainya adalah jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Ya, untuk jabatan karir di struktural, ya struktural itu adalah jadi dia harus berangkat dari pelaksana, kemudian nggak mungkin dari pelaksana terus tiba-tiba dia jadi pratama, jabatan pimpinan pratama atau jadi jabatan administrator, tidak mungkin karena untuk naik ke level berikutnya itu ada unsur jabatan dan golongan, kemudian ada syarat tingkat pendidikan, gitu ya, lamanya dia bekerja, lamanya mengabdi, lamanya bekerja, kemudian jabatan atau golongan, tingkat pendidikan, kemudian juga ada penilaian kinerja yang selama 2 tahun penilaiannya harus minimal baik atau sangat baik, gitu ya, seperti itu. Jadi berjenjang, naik jadi pelaksana, jadi pengawas, kemudian jadi administrator. Jadi kalau di sini misalkan pelaksana di seksi pelayanan di KPP Pratama Pondok Aren, terus jadi kepala seksi pelayanan, misalkan dia naik, terus dia naik lagi jadi kepala kantor, kemudian dia naik lagi jadi misalkan kepala kanwil, itu kan JPT ya, kepala kanwil misalkan, ya, atau misalkan dia jadi direktur ya, direktur apa di direktur misalkan direktur PP1 atau direktur PP2 dan seterusnya di kantor pusat kalau kita bicara di Kementerian Keuangan. Atau untuk yang di Madya itu eselon 1-nya. Jadi dirjen. Maka Pak Dirjen itu termasuk dia merintis karirnya benar-benar secara teknis dari bawah, ya. Itu vertikal. Jadi ada kenaikan tingkatan gitu ya secara hierarkis. Nah, kemudian kalau horizontal gitu ya. Horizontal itu adalah ke samping, artinya adalah dia dipindahkan ya. Jadi ada mutasi atau mutasinya bersifat vertikal. Artinya apa kalau bersifat vertikal mutasinya? Berarti ada promosi, naik jabatan. Ya, ada promosi. Tetapi kalau misalkan dia bersifat horizontal, nah horizontal itu bukan promosi, tetapi dia hanya dipindahkan, ya, bisa di tempat yang sama atau di tempat yang lain, tetapi posisi status kepangkatannya itu sama. Jadi misalkan kepala seksi pelayanan, kemudian dia menjadi kepala ada seksi apa? Kepatuhan internal misalkan, ya, atau kepala seksi waskon misalkan, ya. Jadi itu setara, masih setara. Itu yang horizontal. Jadi struktural ke struktural. Nah, sementara kalau diagonal gitu ya. Kalau diagonal itu ada perbedaan. Yang awalnya struktural ke sini, ya, ini struktural di sini. Nah, ini struktural, ya. Dia bisa dari struktural pindah ke fungsional yang ada di sini atau dari fungsional pindah ke struktural. Jadi bisa, ya. Misalkan saya contohkan nih. Ada kepala KPP Pratama Pondok Aren, ya. Beliau sangat suka mengajar misalkan ya, sangat suka mengajar. Maka ketika ada open recruitment gitu ya, kemudian BPPK ada open recruitment akan merekrut Widya Iswara atau PKN STAN akan merekrut dosen gitu ya, dan di mana Widya Iswara dan dosen itu merupakan salah satu jenis jabatan fungsional. Gitu. Nah, maka kepala KPP Pondok Aren ini, di mana dia di sini adalah jabatan struktural yang selevel dengan jabatan administrator, beliau bisa mendaftarkan ya asal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, ada syarat-syaratnya masa jabatan, masa kerja, kemudian pengalaman mengajar dan seterusnya itu kalau jadi WI gitu ya. Nah, kemudian kalau beliau diterima gitu ya, berhasil lulus seleksi, maka beliau bisa pindah, ya, berarti terjadi mutasi yang sifatnya diagonal dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Seperti itu. Jadi dari kepala KPP Pratama kemudian berubah menjadi Widya Iswara. Demikian pula sebaliknya. Ada Widya Iswara Madya, gitu ya, ada Widya Iswara. Jadi ada Widya Iswara yang kemudian dia ingin kayaknya kok saya ini ya, saya kayaknya bisa merasa memiliki kemampuan manajerial yang sangat baik gitu ya. Maka kemudian ada open recruitment di BPPK untuk menjadi sekretaris badan. Nah, rekrut ini boleh untuk jabatan fungsional ataupun jabatan struktural. Nah, ketika WI ini mendaftar dan akhirnya lulus seleksi gitu ya, maka dia bisa berubah dari Widya Iswara kemudian dia menjadi sekretaris badan atau menjadi kepala pusdiklat gitu misalkan.
atau mungkin misalkan dia berubah menjadi apa ya, atau direktur apa gitu ya di jabatan struktural. Itu adalah vertikal, horizontal, dan diagonal. Itu semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Nurul gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Izin bertanya. Bu. Siapa dulu nih? Oke, Ivan. Nanti Afif selanjutnya ya. Ivan dulu. Kan setahu saya tuh Kementerian Keuangan tuh lagi rombak aplikasi gitu, aplikasi-aplikasi yang yang butuh IT gitu, sama butuh Kementerian Keuangan itu butuh data analis gitu. Kemarin saya tanya pegawai itu, katanya kalau misalnya kita kerja di Pemda, tapi selama kita jago data science gitu, terus punya portofolio IT yang bagus, itu katanya kita bisa direkrut sama Kementerian Keuangan. Nah, kalau tadi kan perpindahan pegawai ASN itu kan masih satu Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalnya kita mutasi dari Pemda ke Kementerian Keuangan itu boleh nggak? Oke. Ini namanya lintas instansi gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ivan. Saya jawab dulu ya pertanyaan Ivan, baru nanti ke Afif. Jadi misalkan Ivan penempatan di Pemda, ahli IT ataupun enggak IT atau apapun itu gitu ya. Jadi yang penempatan di Pemda atau di kementerian lain gitu ya, itu masih bisa memungkinkan untuk pindah ke Kementerian Keuangan, atau dari Kementerian Keuangan pindah ke Dikti misalkan, atau dari Kementerian Keuangan mau pindah ke Pemda misalkan, seperti itu ya. Ya, asalkan ada asalkan ada apa namanya, open recruitment. Sebentar, maaf, sebentar ya. Asalkan ada rekrutmen atau ada alih program. Benar. Ya. Oke, nah asal ada apa namanya, lolos butuh gitu ya. Jadi gini misalkan Ivan, saya contohkan aja seperti ini. Jadi ada pegawai A ini di Pemda, gitu ya. Dia punya kompetensi X, Y, Z. Kemudian ini adalah Kementerian X, saya nggak selalu bicara Kementerian Keuangan gitu ya. Kementerian X. Nah, ternyata Kementerian X ini dia melakukan open recruitment. Nah, rekrutmen untuk ASN gitu ya, opreknya untuk ASN. Jadi boleh siapapun, mau itu di Pemda atau di kementerian lainnya, dengan kompetensi X. Karena A ini punya kompetensi X dan A tahu ada informasi ada open recruitment, maka A ini kemudian mendaftarkan ke open recruitment. Ya, kemudian ternyata lolos seleksi, maka A lolos gitu ya, terus ternyata lolos gitu ya, maka A bisa berpindah ke Kementerian X. Nah, selama apa? Pada saat dia mau mendaftarkan diri ke sini, tentunya dia izin dari Pemdanya. Di sini apakah ada lolos butuh atau tidak? Pemda itu memberikan izin atau tidak? Atau instansi itu memberikan izin atau tidak untuk melepaskan pegawainya. Artinya pasti ada potensi untuk diterima gitu ya. Jadi dia harus bersedia berdasarkan komposisi atau kebutuhan kepegawaiannya di Pemda. Ketika dia melepaskan satu orang ini, apakah ngefek kepada kinerja dari Pemda tersebut atau tidak. Kalau ternyata memang tidak ada masalah, maka dari Pemdanya ini lolos, oh ternyata seleksinya dia lolos, maka dia nanti akan bisa menjadi pegawai di Kementerian X. Itu pun yang terjadi di Kementerian Keuangan, gitu ya. Khususnya untuk IT. Untuk kemampuan IT itu kan nggak bisa ngerekrut dari PKN STAN, walaupun kita tidak bisa meremehkan dengan sebelah mata kemampuan teman-teman IT dari PKN STAN yang belajar secara otodidak itu juga tidak bisa diremehkan gitu ya. Mereka juga sangat baik kemampuannya, tapi karena kebutuhannya sangat besar, terutama terkait dengan statistik dan analytical data, maka bisa saja Kementerian Keuangan melakukan open recruitment untuk ASN.
open recruitment itu ada yang jalurnya dari ASN, ada yang belum dia ASN, misalkan dari fresh graduate atau dia belum pernah jabatan dari apa namanya, belum pernah punya jabatan PNS gitu ya, seperti itu. Nah, dan ini terjadi kok ya, dan ini sering terjadi. Jadi kemarin itu sempat kalau nggak salah DJP itu open recruitment gitu ya untuk ASN yang memiliki kemampuan akuntansi kalau nggak salah waktu itu, karena dia nggak mau ngerekrut lagi dari nol, nggak mau ngajarin dari nol, jadi yang statusnya sudah PNS, jadi ada yang masuk juga seperti itu. Ivan ya. Kasih Bu. Yep. Ada lagi yang lainnya, jadi dimungkinkan ya lintas institusi. Afif tadi jadi nanya nggak? Ya Bu, izin Bu. Yep. Izin bertanya terkait ini Bu, apa mutasi Bu. Kemarin itu saya kan sempat ngobrol Bu sama pegawai KPP Bu terkait mutasi. Nah ini Bu, kenapa Bu ini apa mutasi untuk pegawai misalnya untuk pelaksana sama kasih atau fungsional itu berbeda Bu. Nah ini kata pegawainya itu ini Bu, apa kalau pelaksana itu biasanya mutasinya itu masih di dalam lingkup provinsi gitu Bu. Kalau untuk kasih atau fungsional itu dimungkinkan untuk mutasi keluar provinsi Bu. Kenapa kayak perlakuannya itu berbeda Bu? Makasih Bu. Oke. Ini sebenarnya yang tepat untuk menjawab itu yang di DJP gitu ya. Saya cuma ngira-ngira aja ya. Pasti ada pertimbangan, ada dasar pertimbangan tertentu kenapa ada mutasi begitu ya. Salah satunya adalah kebutuhan organisasi, kemudian ada zonasi atau zona wilayah. Ya, kalau misalkan tadi disampaikan untuk pelaksana itu biasanya levelnya di level provinsi. Nah, ini adalah kebijakan tadi ya, pola pengembangan karir termasuk tadi ya, yang diberikan apa namanya? Apa sih? Saya jadi lupa salah satu prinsip, 6 prinsip yang paling terakhir itu loh. Apa nama? Desentralisasi, sentralisasi. Ya, desentralisasi yang diberikan gitu ya. Jadi di DJP itu seperti itu berarti ya. Saya malah baru tahu. Jadi kalau misalkan pelaksana pindahnya di apa namanya? Di level provinsi, kalau untuk jabatan lebih luas lagi gitu ya, karena mungkin jumlah pelaksana itu lebih banyak gitu ya, kebutuhan organisasinya lebih banyak, jadi ya sudahlah kita aturnya yang dekat saja. Tetapi kalau untuk pejabat yang memiliki jabatan atau fungsional itu kan mungkin memiliki potensi tertentu untuk melakukan fraud, atau kalau misalkan dia terlalu lama memiliki kekuasaan di tempat tertentu nanti akan merasa menjadi apa ya, lebih senior, kemudian dia merasa memiliki kewenangan yang lebih besar bila dibandingkan yang lain, maka pengaturannya perlu lebih di areanya lebih luas. Kenapa? Karena kalau untuk di level provinsi itu kan jumlah mungkin yang setara dengan pejabat pengawas itu nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi pengaturannya mungkin akan lebih diperluas gitu ya. Kemudian itu juga ada pengaturan dari sisi zonasi. Jadi sepanjang yang saya tahu ini ya. Jadi mungkin tidak semua unit eselon 1 menerapkan ini ya. Jadi ada zonasi A, zonasi B, zonasi C, dan zonasi D. Kalau untuk urusan promosi, maka ketika ada seseorang yang sudah pernah dimutasi di zonasi 1, misalkan Sumatera, maka nanti untuk mutasi selanjutnya adalah diprioritaskan gitu ya, kecuali karena alasan atau kebutuhan tertentu, diprioritaskan nanti dia harus keluar dari zonasi 1 tersebut, bisa ke zonasi 2 misalkan Denpasar dan Jawa, atau zonasi ketiga misalkan Kalimantan, atau zonasi 4 Sulawesi dan Papua. Jadi diubah-ubah supaya kalau misalkan DJP ini kan termasuk cakupan wilayahnya ini sangat-sangat luas ya, seperti itu. Jadi salah satu yang di azas yang digunakan untuk mutasi ini adalah azas keadilan. Jadi supaya adil aja gitu ya, lebih pemerataan dan seterusnya itu sih. Kalau alasan untuk lebih tepatnya mungkin yang bisa menjawab secara spesifik itu adalah di sekretariat Setdijen DJP. Seperti itu. Itu Afif, itu yang bisa saya bantu untuk menjawab. Tapi saya lagi nyari ini, saya sempat baca juga pola mutasi untuk di DJP itu dia minimum
minimumnya adalah 3 tahun ya, kemudian minimum 3 tahun kalau tidak ada masalah apapun. Kemudian ketika ada dia menduduki wilayah tertentu atau daerah tertentu, kalau ada kebutuhan tertentu, maka paling cepat adalah 2 tahun. Itu seperti itu, Afif, yang bisa saya sampaikan. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Agak Sama. Kenapa? Ya. Oke, Nerusin tadi Bu pertanyaannya Vina sama Afif juga. Tapi ada beberapa pertanyaan ini. Iya. Kalau untuk yang Vina tadi itu yang masalah mutasi jabatan Bu. Kayak contoh nih, kalau dari fungsionalnya di JP sendiri, kalau pengen masuk ke jabatan struktural tapi yang lebih tinggi Bu. Contohnya kan dari kering pajak gitu kan, pegawainya kan fungsional tuh. Nah, kalau pengen jadi kepala kantor kering pajak itu sendiri atau mungkin kepala KPP itu kan masuknya ke struktural ya Bu. Nah, itu harus pindah dulu ke struktural tapi yang setara, apa bisa langsung daftar ke yang atas kayak gitu Bu, langsung daftar ke kepalanya gitu. Yang pertama untuk yang tambahan ke Vina. Kalau untuk yang itu ini sih kayak sedikit sharing juga sih Bu. Kalau kemarin kan tanya-tanya pegawai kan pas futsal lah ngobrol-ngobrol gitu. Nah itu untuk yang mutasi itu kok bisa ada yang sampai 8 tahun itu gimana Bu? Jadi ini kan peraturannya mungkin di sini dibaca 2 sampai 5 tahun. Nah itu mutasi 8 tahun baru pindah gitu Bu. Itu gimana? Idealnya gitu ya. Oke, ya. Untuk yang di DJP ya itu ya. Jadi untuk melakukan mutasi ini kan diusulkan ya. Diusulkan dari unit. Kalau unit tidak mengusulkan, maka kayak kantor SK apa namanya itu? SK mutasi itu kan itu memang dari kantor pusat ya. SK mutasi itu DJP di kantor pusat sana. Tetapi kalau yang dari misalkan dari KPP Pratama Pondok Aren tidak mengusulkan, karena yang tahu di DJP itu sudah ngecek juga sih, sudah ngecek bank datanya pasti bisa dicek gitu ya, karena sekarang kita sudah terintegrasi. Tetapi untuk mutasi, untuk promosi itu juga ada usulan. Ini loh pegawai yang sudah bisa dimutasi dan seterusnya. Kalau di DJP sepanjang yang saya tahu gitu ya, itu adalah dia ada ini ya, dia mengklasifikasikan, saya tak cari ininya dulu, kayaknya ada PPT tentang itu di tempat lain. Jadi mereka itu mengklasifikasikan unit kerjanya. Ada unit kerja Pratama, Madya, jadi berdasarkan level gitu ya. Mutasi itu karena ada yang karena dia memang untuk pemenuhan jabatan karena mau promosi, tetapi ada juga yang mutasi itu terjadi karena dia tidak memenuhi kinerja yang ditargetkan. Jadi kalau seperti itu tuh mutasinya dia berada di level unit yang lebih rendah dari yang unit sebelumnya dia bekerja, gitu ya. Tetapi kalau untuk syarat untuk pemenuhan promosi, maka dia akan pindah ke level unit yang lebih tinggi. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Haris. Tetapi Haris, tidak semudah itu pegawai itu bisa dengan bebas, misalkan saya bosen nih jadi struktural, atau saya pindah fungsional, atau pindah, tidak gitu ya. Jadi tidak semudah itu untuk melakukan pindah. Karena apa? Karena tadi akan dicek kembali komposisi pegawai, kemudian kebutuhan pegawai, karena kalau akan ngaruh ke take home pay, teman-teman di kepegawaian untuk memikirkan job person match dan seterusnya sampai sejauh itu. Kemudian tadi yang nyambung pertanyaan Haris yang meneruskan pertanyaannya Vina tadi ya. Jadi kalau apakah dia harus struktural yang bisa mendukung dia untuk jadi fungsional, dia pindah ke struktural untuk jadi ke level yang lebih tinggi gitu ya. Ya kalau misalkan dia ada kesempatan untuk itu ya silahkan arahkan dirinya gitu ya. Arahkan dirinya supaya bisa dilihat organisasi. Itu kan ada yang namanya job person match. Jadi ada banyak komponen gitu ya untuk seseorang itu bisa naik jabatan. Job person match itu artinya adalah misalkan kalau gimana ya? Jadi kalau misalkan untuk jadi kepala seksi itu angka job person match-nya itu adalah misalkan 75% gitu misalnya. Tapi ternyata diri kita hanya 72. Secara syarat administratif saja kita tidak memenuhi. Maka kita harus berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita sendiri supaya organisasi itu juga bisa melirik. Gitu ya. Ya syukur-syukur kalau tadi saya pengen menyasar jadi pimpinan di situ, kira-kira bisa nggak ya kalau saya pindah dulu ke jabatan struktural ini, jika memungkinkan dari fungsional ke
struktural ini kalau ada open recruitment ya. Jadi kalau ada open recruitment, bukan terus begini saya. Oke, saya jadi fungsional, aduh bosan jadi fungsional. Kemudian saya tak pindah aja lah jadi struktural, saya ngelamar ke bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian tolong dong, ada nggak formasi untuk ini? Tidak seperti itu, tetapi harus ada open recruitment dulu. Kayak kemarin saya ditawarkan untuk di mana ya? Di apa sih yang ngurusin beasiswa itu? Punya pemerintah, punya Kementerian Keuangan. LPDP. Ya, ditawarin untuk di sana. Untuk ke sana sama untuk di PKN itu untuk unit apa itu namanya? UPK asrama itu loh ya, yang ngurusin asrama itu. Saya sempat ditawari sama Kaprodi saya waktu itu. Tapi saya menolak gitu ya. Karena saya merasa saya itu dulu di struktural. Karena saya suka mengajar, itu saya di sini aja. Gitu ya, seperti itu. Gitu harus ada open recruitment dulu. Jadi saya ditawari itu karena sudah ada pengumuman yang dipublish secara umum. Gitu ya. Yang gini, Bu. Saya tuh kalau dari fungsional itu kan kayak apa ya? Nggak ada jenjang ke atas misalnya. Jadi kayak kalau atau ada ya? Ada. Ya, jadi kalau dari fungsional itu pengen jadi kepala-kepala gitu tuh bisa langsung kah? Apa emang harus kepindah ke struktural, Bu? Tanya kayak gitu tadi. Oke, ya. Kalau mau jadi fungsional, tadi saya ceritakan, fungsional misalkan, fungsional itu ada jenjangnya ya. Jadi memang kita kalau orang lain melihat tuh kita kok kayak orang itu nggak ada jabatannya gitu ya. Dia cuma fungsional dosen, tapi dosen itu ada layernya. Ada asisten ahli, ada lektor, kemudian ada lektor kepala, dan seterusnya. Widya Iswara, saya cerita yang saya tahu aja ya. Widya Iswara juga ada Widya Iswara pertama, kemudian Widya Iswara muda, Widya Iswara madya, Widya Iswara utama. Nah, kalau untuk fungsional, jadi fungsional ada dua, fungsional umum dan fungsional tertentu. Saya masuk fungsional tertentu. Itu kenaikan karir kita itu berdasarkan capaian angka kredit. Angka kredit itu apa? Misalkan kalau dosen harus ngajar sekian SKS, harus meneliti sekian SKS, harus pengmas sekian SKS, harus pembimbingan akademik misalkan berapa orang, misalkan seperti itu. Itu Haris, saya pengen jadi direktur PKN STAN, kan bisa saja, mungkin saja gitu ya. Atau saya pengen jadi wakil direktur akademik misalkan gitu ya. Ketika ada rekrutmen gitu ya, di situ kan pasti ada syarat-syarat. Oh, ternyata saya memenuhi syarat tersebut, syarat administrasi ya. Pertama pasti syarat administrasi. Lama kerja, jabatan, lamanya masa golongan dan seterusnya. Terus pasti di situ ada kompetensi dan seterusnya, pengalaman bekerja dan seterusnya. Ternyata saya memenuhi, maka saya akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi tertutup. Bisa selama ada open recruitment di mana kapasitas kita itu memenuhi persyaratan yang disyaratkan untuk jabatan yang kita penginkan. Gitu, Haris, bisa ada kemungkinan ya, selama ada open gitu ya, ada open recruitment. Baik, Bu. Seperti itu. Ya. Oke, yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, Nasya. Saya mau tanya sih, Bu. Ini Bu, plus minus fungsional sama struktural kalau dari pendapatnya. Kedua, itu barusan saya dapat cerita dari teman saya. Teman saya itu dapat cerita dari dosennya. Katanya untuk mutasi atau promosi itu lebih mudah untuk pegawai yang perempuan dibanding laki-laki. Nah, hal itu kan tentu nggak sesuai ya Bu sama sistem merit yang ada di Kemenkeu. Nah, dari pendapat Ibu itu emang fakta atau mitos atau emang ada pertimbangan lain gitu? Sepanjang yang saya tahu kan kita ada kesetaraan gender gitu ya. Ya, itu tidak ada pembedaan mau laki-laki mau perempuan seharusnya gitu ya. Kalau idealnya, kalau kita bicara idealnya gitu ya. Kalau misalkan di kantor itu ada kebijakan tertentu yang seperti itu, ya mungkin saja itu bisa terjadi gitu ya. Nah, yang saya tahu gitu ya, begini misalkan. Yang saya tahu itu kan ini karena di Kementerian Keuangan itu ada kesempatan satu kali untuk mengikuti, kita mengajukan diri mutasi. Kita mengajukan diri satu kali, entah itu suami atau istri, sama aja sebenarnya, nggak ada kecenderungan ke gender perempuan lebih ini gitu ya. Sepanjang yang saya tahu ya, kalau kita bicara ideal mungkin ada, saya rasa enggak deh gitu ya.
Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengajukan mutasi. Misal nih, saya sih berharap tidak ya, suami saya berharap kalau mutasi ada dekat sini aja dulu. Misal suami saya pindah ke Kalimantan gitu ya, karena alasan saya ingin, maksudnya menurut saya keluarga yang baik atau keluarga yang bahagia itu adalah saya harus stay bersama dengan suami saya gitu ya. Terus kami harus, karena misalkan anak saya masih usianya masih masih perlu mendapatkan perawatan atau perlu mendapatkan perhatian dari ayah dan ibu secara lengkap gitu ya, atau seperti itu, maka saya bisa mengajukan diri untuk mengajukan diri untuk mutasi gitu ya. Misalkan suami saya dimutasi ke Kalimantan misalkan, seperti itu ya. Terus saya akan mengajukan itu ke bagian kepegawaian saya ya, dengan alasan-alasan tersebut tadi. Biasanya kalau untuk anak itu biasanya akan dipertimbangkan, atau misalkan orang tuanya sakit atau istri yang sakit atau suami yang sakit dan tempat penempatan definitifnya itu tidak sama dengan home base-nya itu, atau yang bersangkutan itu sakit, misalkan ya ada pegawai X, mohon maaf dia sakit gitu ya, kemudian dia tidak ada yang merawat di sini karena ngekos dan seterusnya, itu bisa mengajukan mutasi gitu ya. Jadi mungkin tadi yang dimaksud perempuan mendapatkan prioritas lebih itu mungkin karena kesempatan itu ya. Biasanya istri itu akan mengikut suami, tetapi sebenarnya aturan itu tidak hanya berlaku untuk perempuan, tetapi laki-laki juga ada gitu ya, bisa, asal alasannya bisa meyakinkan bagian kepegawaiannya. Seperti itu. Nasya, itu pertanyaan yang kedua ya. Oke. Terus plus minus jadi fungsional dan struktural gitu ya. Plus minus struktural dulu deh. Kalau di struktural itu karena ada strukturnya, artinya kalau pekerjaan saya nggak beres, itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan saya. Gitu kan ya? Oke, saya juga bertanggung jawab, tetapi yang akan ditanya itu adalah pimpinan saya. Bagaimana kamu akan mengatur pegawaimu dan seterusnya. Seperti itu kalau yang di struktural ya, enaknya di struktural. Kemudian di struktural itu enaknya adalah kalau misalkan saya tidak hadir kerja, tidak masuk karena sakit gitu ya, karena pekerjaan itu kan melekatnya bukan pada orangnya. Kamu nanti yang menyelesaikan, tapi melekatnya adalah pada fungsinya, bukan karena saya tidak hadir kerja terus pekerjaan itu tidak bisa dihandle gitu ya. Tidak bisa dihandle oleh temannya yang lainnya gitu. Artinya kalau di struktural itu kalau saya tidak hadir kerja, maka pekerjaan itu bisa digantikan dengan teman yang lainnya. Itu yang saya rasakan ketika di struktural gitu ya. Kemudian jadi kalau di struktural itu ya saya kerja situ gitu ya. Di situ, kecuali kalau misalkan kita unit gitu, kalau yang kekurangannya di struktural apa ya? Kekurangannya di struktural itu gini, saya tidak bisa mengatur waktu kapan saya akan bekerja A, B, C, dan tidak bisa. Karena itu sudah diatur. Kadang pimpinan kita tuh ngatur. Ada yang memberikan, ya udah kamu silakan atur sendiri pekerjaanmu, tapi kamu punya. Jadi pekerjaan kita itu berkaitan dengan si A, si B, si C, dan jadi gitu. Jadi ada sekuensialnya. Itu ya. Jadi kadang kita di-push dari atas, di-push dari samping dan seterusnya. Itu sih. Jadi kita kurang bisa mengatur sendiri waktu, karena waktunya itu sudah diatur atau ditentukan oleh aturan-aturan tertentu atau mungkin kebijakan dari pimpinan. Itu dari struktural. Kalau dari fungsional, enaknya adalah, saya bicara enaknya dulu gitu ya. Enaknya itu adalah saya bisa mengatur waktu. Kapan kamu mau ngajar? Misalkan. Kapan kamu kinerja utama. Jadi indikator kinerja utama itu bisa disesuaikan setiap 6 bulan atau bisa bulanan, triwulanan, semester atau 1 tahun. Saya itu bisa menentukan strategi sendiri. Ya, saya bisa menentukan strategi sendiri kapan saya mau bekerja menyelesaikan ini, kapan saya mau melakukan penelitian, pengmas, saya bisa pengmas dengan siapa atau mitranya siapa, itu saya bisa menentukan sendiri. Gitu ya. Itu kalau dari sisi fungsional gitu ya. Bukan berarti saya tidak ada yang mengatur saya. Saya jelas diawasi oleh kaprodi saya. Tetapi kaprodi saya ini sifatnya adalah kolegial. Masih setara dengan saya, tapi Riani, kamu belum ngisi IKU ini, tolong diisi dong. Riani, ini sudah bulan Desember, tapi kok kamu belum submit laporan penelitian. Sifatnya adalah sekedar mengingatkan, gitu ya. Itu
kelebihannya. Jadi saya bisa mengatur waktu sendiri. Kemudian jadi strategi waktu dan seterusnya itu saya bisa mengatur sendiri, tentunya berdasarkan ada acuan guidance-nya gitu ya, terus nggak semau-maunya sendiri, tidak seperti itu. Terus bukan dukanya sebenarnya, minusnya ya itu, kalau sekarang sih fungsional lebih diarahkan ke kolegial juga ya, maksudnya bekerjanya itu nggak sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya cocok nih misalkan sama Pak A, oke Pak, kita penelitian Pak, nanti kita jadi tim yang solid untuk beberapa kegiatan. Ya udah, saya akan berpartner dengan beliau. Nah, untuk memilih siapa saya harus bekerja dengan siapa, pasti ada aturannya juga. Tetapi nggak enaknya adalah ketika misalkan kita sudah menentukan strategi, ternyata strateginya salah, maka dampaknya adalah kita, kalau orang itu malas-malasan, jadi dia harus di warning terus-menerus gitu ya, maka kayaknya nggak cocok jadi fungsional. Jadi fungsional itu memang harus meng-arrange waktu sendiri gitu ya. Kalau di struktural kan diingetin terus gitu ya. Mungkin ada yang tipikal pimpinan yang hampir setiap hari, nanti tolong ya Nasya, kamu ngerjain A, B, C, D, besok kamu ngerjain ini. Ada yang kayak gitu. Itu sih fungsional, ada ininya ya. Kalau struktural itu kan Anda bisa punya power untuk mengatur banyak orang gitu ya, bisa mengatur banyak orang. Kalau di fungsional tidak, saya lebih ke mendorong Anda mau belajar silahkan, tidak silahkan, itu kan sudah urusan individu masing-masing gitu ya, bukan mengatur tetapi mendorong Anda supaya nanti capaian prestasi akademiknya lebih baik dan seterusnya kayak gitu ya. Karena kalau misalkan nilainya jelek, itu saya juga yang akan ditanyain, ini dosennya yang nggak benar atau gimana, kan bisa juga gitu ya menjawab ya. Jadi mau struktural atau fungsional, kalau kita menjalankan itu dengan baik ya insya Allah apa yang negatif ketika beradaptasi yang cepat gitu ya, ketika dari struktural ke fungsional atau dari fungsional ke struktural. Jadi Anda nanti begitu penempatan definitif, Anda bisa melihat tuh, oh kalau struktural kayak gini, oh kalau fungsional kayak gini, jadi saya akan memilih ke yang mana. Termasuk misalkan, kalau struktural ini kan sekarang makin sedikit ya, jadi potensi saya untuk naik jabatan itu cukup lama, jadi saya lebih memilih ke fungsional gitu. Misalkan dengan pencapaian angka kredit, kalau saya bisa mempush diri saya sendiri, maka saya bisa sampai ke level tersebut dengan cepat. Ya, gitu. Kalau fungsional lebih mau atau tidak mau kita untuk naik level. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, lanjut, ada lagi pertanyaan? Ya, Egi silakan. Ingin tadi Bu, karena beberapa statement sama jawaban Ibu tuh yang kayak saya disarankan dan direkomendasikan jabatan tersebut karena ada open yang sudah dipublish secara terbuka gitu. Ya. Nah, dalam praktik lapangannya Bu, ada nggak Bu pembeda pegawai antara misalkan Ibu yang sudah disarankan dengan saya yang tahu oprek terbuka tersebut hanya secara pribadi? Karena saya waktu yang ahli program PKN STAN 2021 kan ada syarat surat rekomendasi kepala kantor. Nah, sebenarnya rekomendasi ini memang berlaku secara umum, ada di PP atau hanya di kasus tertentu, atau ya kayak tadi cuma ada di Terima kasih, dipublish di aturannya, berarti itu merupakan syarat wajib gitu ya. Jadi tidak berlaku untuk kasus tertentu, tapi untuk seluruh yang ingin masuk menduduki ke alih program, berarti sudah dilaksanakan itu ya. Harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan. Artinya pimpinan itu sudah menilai apakah misalkan Egi layak mendapatkan reward gitu ya, untuk karena sudah berkontribusi dengan baik di organisasi, maka dia mendapatkan kesempatan untuk mendaftarkan diri ke D4 misalkan. Atau sebenarnya kalaupun misalkan gitu ya, saya tidak direkomendasi, misalkan pimpinan saya itu kan ada ya, didisposisikan ke saya, terus kemudian sampai saya
japri gitu ya Bu Diani gitu, terus akhirnya saya misalkan pun saya tidak dijapri gitu ya, atau saya tidak didisposisikan ke saya, tetapi di situ sudah ada open recruitment yang bisa dipublish gitu ya, maka sebenarnya saya bisa mengajukan diri tanpa saya dicolek, Bu Diani kamu daftar dong gitu, saya bisa langsung mengajukan diri selama syarat-syaratnya itu sudah memenuhi gitu ya. Mungkin kemarin saya dicolek karena ini kayaknya memenuhi nih, pas nih dengan kompetensi dan misalkan passionnya misalkan, jadi silahkan deh ke sana gitu ya, karena pernah mengurus masalah ini itu, jadi ada kesempatan ini loh, siapa tahu terlewat mungkin di saya, jadi makanya saya dicolek-colek seperti itu. Jadi Egi bisa secara langsung misalkan melaporkan ke bagian kepegawaiannya gitu ya, saya ingin mendaftarkan diri ke sini, bisa nggak, atau mendapatkan izin atau mendapatkan rekomendasi atau tidak, seperti itu. Karena untuk melepaskan pegawai gitu ya, untuk ke jabatan tertentu pasti harus mendapatkan izin dari instansi yang lamanya. Itu Egi. Iya, Bu. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Izin, Bu. Ya, silakan. Ini perihal tadi, Bu. Misal jabatan struktural tadi kan kinerjanya itu kan kayak dinilainya satu seksi itu ya, Bu ya. Nah, lantas kalau misal dia mau lanjut sekolah itu penilaian si pelaksana, misal seksi pelaksana itu dari pimpinan langsung atau bagaimana ya, Bu? Kan pada dasarnya kayak satu kesatuan gitu, Bu. Jadi personalnya gimana? Ya, oke. Ya, ketika pimpinan merekomendasikan memberi, misalkan Hilman di KPP mana sekarang? Misalkan PKL-nya. Ngawi, Bu. KPP Ngawi gitu ya, KPP Pratama Ngawi, misalkan besok Hilman definitif di KPP Pratama Ngawi gitu ya. Terus misalkan kamu mau daftar ke alih program gitu misalkan ya, butuh rekomendasi dari kepala kantornya. Syaratnya adalah tadi, rekomendasi dari kepala kantor. Maka kepala kantor pasti nanti akan menanyakan ke bagian terkait, kepatuhan internal misalkan, tolong dong dicek catatan kepegawaiannya Hilman itu seperti apa selama bekerja minimal 2 tahun berturut-turut, apakah baik ataukah sangat baik kontribusinya. Kalau misalkan jadi ada data gitu, pas sangat baiknya itu kan bukan penilaian subjektif dari seorang kepala kantor, tidak gitu ya, tetapi kalau di Kementerian Keuangan kita membangun penilaiannya itu adalah kita sudah 360 derajat. Artinya kalau pelaksana, maka pelaksana itu akan dinilai oleh 3 rekan kerjanya ya, 3 rekan kerja dia yang sejawat plus atasan langsungnya. Seperti itu. Kemudian pada saat memberikan rekomendasi, dia akan melihat catatan-catatan kepegawaian yang lain. Itu kan kalau dilihat dari sisi kinerja pegawai. Belum dilihat dari sisi kedisiplinan pegawai. Sering mangkir nggak, sering bolos nggak, atau itu pemberian rekomendasi kalau di Kementerian Keuangan atau sistem penilaian di Kementerian Keuangan. Seperti itu, Hilman. Terima kasih, Bu. Tapi kalau misal lanjut sekolah itu berarti tapi kata itu ya, kata Mas Dava itu yang di Ngawi itu, KPP Ngawi itu kalau lanjut ke STAN tuh kita bakal dimutasi ya, Bu, kayak pasti dimutasi itu. Tapi kalau lanjutnya ke UT itu, Bu, izin belajar itu malah ya. Enggak. Itu kenapa ya? Oke, ya. Saya ini kayaknya lanjutan sama yang tadi nih, yang UT, UT sama misalkan ke PKN STAN, ini ke alih program atau UT atau kampus lainnya. Berarti ini adalah mekanisme. Kalau di sini alih program beasiswa atau beasiswa yang lainnya, mungkin ada ikut beasiswa BPKP yang S1 itu kan ada ya biasanya. Beasiswa S1 di JKN itu biasanya ada. Ini disebut yang saya sampaikan. Kalau dari izin belajar ini pakai biaya sendiri. Ini pakai biaya negara, sama-sama dua-duanya lulus ya. Yang ini kalau lulus kan dia udah dapat izinnya dari kantor, maka dia nanti kembalinya kemana? Ke kantor tadi, ke kantor asal. Gitu. Kalau yang ini, kalau lulus, dia dikembalikan kemana? Kalau misalnya di DJP, dia tidak kembali ke kantor asal lagi, tetapi dia dibalikan ke set Ditjen.
ya, di Setdijen nanti ada yang namanya Kumandah. Jadi orang-orang yang pulang dari sekolah baik itu S1 ataupun S2 dengan beasiswa atau dengan mekanisme tugas belajar, maka dia akan ada yang namanya magang dulu di Setdijennya masing-masing. Nanti dari Setdijennya ini terserah bisa dikembalikan ke sini karena ini butuh, atau kayaknya misalkan si Hilman ini karena dia S1-nya dia ngambil apa misalkan ya IT, udahlah kita taruh aja dia di Setjen di Pusintek gitu misalkan, disuruh magang aja dia di Pusintek sampai nanti keluar SK definitifnya kembali. Seperti itu Hilman pola pengaturannya. Makanya kalau mungkin dia pakai beasiswa, ya tadi bisa jadi tidak kembali lagi ke kantor ini karena begitu dia lulus tugas belajar, maka statusnya itu sudah diserahkan ke sini. Sudah diserahkan ke Setdijennya masing-masing. Nah, Setdijennya ini menyerahkan ke PKN STAN. Nanti kalau udah lulus, PKN STAN nyerahin ke Biro SDM, Biro SDM mengembalikan lagi ke Setdijennya. Setdijennya nanti akan terserah dia mau men-spreadkan kemana berdasarkan kebutuhan sesuai dengan lulusannya dia. Gitu Hilman. Itu malah agak sedikit panjang gitu ya. Jadi paham, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau biaya sendiri langsung balik ke kantornya ya. Karena apa? Kalau yang lulus karena biaya sendiri tadi ya, izin belajar tadi kan Anda harus ikut penyesuaian juga ya untuk naik pangkat. Kalau yang tugas belajar itu kan Anda langsung bisa, golongannya bisa langsung naik. Gitu ya. Itu juga sih. Ya. Ya, yang lainnya. Ya, silakan Gusti. Saya mau nanya terkait ini Bu, saya baca ada kenaikan pangkat istimewa yang mana diberikan kalau si pegawainya itu dapat menemukan sebuah penemuan gitu Bu yang membantu kinerja organisasi kan gitu. Terus kalau secara prakteknya, secara realnya di lapangan tuh apakah ekosistem yang ada di organisasi itu mendukung untuk hal itu terjadi apa enggak sih sebenarnya Bu? Terus yang kedua, saya baca ada fenomena penaikan satu tingkat lebih tinggi untuk untuk pegawai yang telah habis masa jabatannya Bu, artinya udah memasuki masa pensiun gitu. Kalau secara teoritis kan kita melihatnya mendatangkan benefit ya Bu, tapi nambah-nambahin cost saja gitu. Kalau itu gimana ya Bu? Terima kasih. Ya, saya jawab yang terakhir dulu deh, yang kenaikan pangkat istimewa nambah-nambahin cost gitu. Kita lihat aja nanti kalau siapa tadi yang nanya ya. Siapa sih tadi? Gusti ya? Iya Bu. Coba nanti kalau Gusti mau pensiun ya, kalau nggak dinaikkan pangkat 1 tahun ya. Sebenarnya kenaikan pangkat kalau masa pensiun itu sebagai salah bentuk penghargaan gitu ya kepada ASN karena dia sudah bekerja. Misalkan saya masuk di Kementerian Keuangan usia 23 gitu ya, saya kerja sampai usia 65 gitu ya, itu adalah bentuk reward, salah satu reward yang diberikan oleh organisasi atau pemerintah kepada kita sebagai ASN gitu ya, karena kita sudah setia mengabdi kepada negara dan pasti ada beberapa bagian yang dikorbankan gitu ya sebagai ketika kita melaksanakan pengabdian kepada negara. Nah, itu rewardnya salah satunya adalah itu kenaikan pangkat yang tentunya nanti satu tingkat lebih tinggi, yang tentunya nanti kenaikan pangkat itu akan berdampak kepada gaji yang kita terima, gaji dan pensiunan yang kita terima. Dan pensiun itu tidak dapat full gaji ya, tetapi hanya dapat sekitar 80 atau 75%, saya lupa aturannya. Ya, tapi tidak full gaji. Seperti itu, jadi kita cuma dapat gaji pokok dan gaji pokoknya itu pun tidak penuh 100%. Jadi itu diberikan untuk di tahun-tahun terakhir. Di tahun terakhir, 1 tahun terakhir sebelum dia pensiun. Itu pertanyaan pertama. Terus tadi ada lagi pertanyaannya apa ya? Yang kenaikan pangkat istimewa Bu. Oke. Kenaikan pangkat istimewa, oke. Nah, kenaikan pangkat istimewa itu ada ya. Bentar. Kenaikan pangkat istimewa itu ada. Nah, itu ada contohnya, gitu ya. Nah, jadi ketika tadi ya invention gitu misalkan. Invention di DJP ketika misalkan Anda menemukan sebuah sistem atau riset gitu ya yang berdampak secara nasional gitu ya, terus memberikan nama baik kepada Kementerian Keuangan, ya bisa saja Anda diberikan reward gitu ya, terus diberikan kesempatan untuk memilih misalkan, atau pangkatnya jadi naik 1 tingkat lebih tinggi misalkan. Itu mungkin saja terjadi dan itu saya pernah
Saya pernah dapatkan cerita itu dari jurusan pajak. Saya dulu pernah lama. Nah, ada anak D1 fresh graduate gitu ya. Mungkin waktu itu dia belum, saya masuk ke portal berita nasional ya. Jadi dia pernah menangkap, berhasil menghentikan penyelundupan narkoba sampai berkilo-kilogram. Dan itu pegawai yang kerja itu mungkin karena kesensitifan dia gitu ya, seperti itu terus kemudian dia mendapatkan reward atau penghargaan tadi karena kenaikan istimewa tadi. Jadi itu terjadi ya. Jadi tidak hanya wacana, tidak, tetapi itu dilakukan kalau memang ada pegawai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat secara istimewa. Gitu, Gusti. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada yang lainnya? Mungkin sedikit meneliti sih Bu, kata istimewa tadi gimana ya? Bukannya kalau BC itu emang tugasnya untuk seperti itu? Oke, oke. Oke. Saya nggak tahu ya, pasti mungkin ada pertimbangan tertentu kenapa dia diberikan kenaikan pangkat istimewa, mungkin untuk memicu gitu ya. Tapi nanti kalau memang semuanya yang seharusnya kan memang begitu ya, harusnya ya memang itu pekerjaan dia, tetapi pada kenyataannya ini merupakan data pencilan gitu ya, masa kerjanya pendek, tetapi dia capaian kinerja ya kalau di DJP ya, terkait dengan larangan dan pembatasan larangan barang-barang yang terbatas. Jadi karena ini angka kilogramnya itu lebih dari hal yang biasa dilakukan gitu ya, maka dia mendapatkan kenaikan pangkat istimewa seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah banyak yang melakukan itu, saya rasa itu sudah tidak menjadi lagi pertimbangan kenaikan pangkat istimewa. Kan yang diharapkan seluruh pegawai DJBC memang melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin bisa sebagai salah satu sarana untuk memicu aja. Itu pendapat saya sih. Kalau alasan yang sebenarnya nggak bisa dicek aja ke DJBC pertimbangannya itu seperti apa. Jadi itu memberikan reward, memberikan penghargaan supaya yang lainnya juga memiliki motivasi yang lebih untuk melakukan hal yang sama, yang seperti itu. Gitu. Tapi nanti kalau itu sudah menjadi habit atau kebiasaan, biasanya nanti pasti akan ada hal lain yang akan dipertimbangkan untuk memberikan kenaikan pangkat istimewa. Gitu. Ya, ada lagi yang lainnya? Ya, apalagi? Udah selesai, kita tutup perkuliahan hari ini. Mau tanya Bu. Ya, silahkan. Mau tanya Bu, kan nanti pas lulus D3 ini biasanya nih Bu, kalau nggak salah saya dengar kan nanti ditempatin di struktural dulu. Apakah ada ketentuan atau kondisi tertentu Bu? Mungkin bisa ke fungsional gitu atau selalu ke struktural gitu ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, kalau secara definitif memang di struktural terlebih dahulu ya. Karena kan formasinya memang di struktural ya. Formasi rekrutmen posisi pas waktu daftar di PKN STAN. Seperti itu. Ya, kecuali kalau memang dari awal diarahkan ke fungsional ataupun struktural, ya bisa saja itu terjadi. Kalau misalkan pas rekrutmen awal pertama masuk itu oke, nanti ini diarahkan ada kurikulum khusus misalkan gitu ya untuk fungsional ya, kemudian yang ini untuk struktural ya, bisa saja itu terjadi ya. Tetapi kalau untuk yang sekarang ya memang semuanya harus definitif di struktural kalau yang dari PKN STAN ya gitu. Tetapi kalau misalkan rekrutmen secara umum seperti saya kan dari sarjana gitu ya, itu dulu sudah ada jabatan tertentu, misalkan dia diarah sudah ada formasi untuk fungsional A, B, C, D, sudah ada. Ya, terus di sini itu sudah ada untuk jabatan ini, jabatan A, jabatan B, nah itu. Terus jabatan yang ini misalkan sebagai AR, jurusita ini melekat di jabatan fungsional. Itu sudah ada. Seperti itu, Lydia. Baik Bu, terima kasih ya. Bu. Ya, iya. Oke, terus apa lagi? Masih ada 15 tambah 10. Izin bertanya, Bu. Ya. Silakan, Ribe. Oke, terima kasih, Bu. Nah, jadi tadi terkait pertanyaannya siapa ya? Lupa saya. Itu untuk yang
mutasi itu Bu, kan misal si A itu penempatan Pemda. Nah lalu ada Kemenkyu itu buka oprek gitu Bu. Nah otomatis kan kalau misal si mau mendaftar ke Kemenkyu dan dia itu misal lolos Bu. Nah itu untuk jabatannya kan otomatis kosong gitu Bu. Nah, itu apakah dari pihak Pemdanya itu menyesuaikan gitu Bu? Jadi sama-sama ada oprek gitu Bu, biar nggak terjadi kekosongan jabatan gitu Bu. Itu gimana Bu? Ya, Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, Riverio, jadi sebelum si A ini mendaftarkan diri ke Kemenkeu, tentunya si Pemda ini tidak dengan semudah itu melepaskan si A, gitu ya. Dia pastinya akan mengecek komposisi pegawainya dia seperti apa. Kalaupun misalkan dia udah deal, oke, silakan A, kamu boleh kok daftar di sana karena nanti akan ditinggalkan jabatan. Bisa saja posisi A ini, itu ya posisi A ini itu bisa diambilkan dari misalkan berdasarkan analisis beban kerja dari unit sebelah ya masih di Pemda A. Pemda A itu terdiri dari unit X dan unit Y. A ini ada di unit Y. ABK-nya ABK-nya itu ini ya, ABK-nya itu ternyata dia kelebihan beban kerja, maka ini bisa dipindahkan ke sini. Jadi ada lolos butuhnya. Pasti sudah ada pertimbangan dari Pemda, nggak mungkin tidak ada. Seperti itu. Jadi bisa saja kalau nanti misalkan oke, ya udah biarin aja kosong. Misalkan ini tidak ada pekerjaan yang sifatnya mendesak dan kita sudah akan melakukan rekrutmen misalkan seperti itu. Jadi sebuah instansi pastikan apa namanya ya? Itu kan capaian kinerja organisasi ya, NKO-nya ya, seperti itu. Itu sih Riverio, pasti itu sudah ada pertimbangan seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin Bu. Ya, Maria, silakan. Bu, tadi kan kalau ada apa itu karena sebagai salah satu reward kalau pegawai itu melakukan sesuatu hal yang sangat berkontribusi besar gitu ya. Kalau misalnya Bu pegawai misalnya AR atau apa gitu ya Bu. Terus habis itu melihat ada potensi besar gitu ya. Kan kalau beliau itu mendapat potensi besar tapi ternyata gagal mempertahankan potensi itu akan berpengaruh sama kinerjanya juga itu. Kalau hal seperti itu tuh apakah ini ya Bu, apa keadilan tadi itu apakah jadi nggak terpenuhi karena kan kalau misalnya dia sebenarnya sudah mengusahakan tapi mempertahankan potensi itu juga hal yang apa ya yang sulit gitu kan Bu kalau misalnya dalam pemeriksaan atau hal lain gitu. Ya. Oke, berarti itu tadi itu berarti sudah kejadian tetapi dia gagal untuk mempertahankan gitu ya? Iya Bu, kayak ada potensi besar gitu tapi baru potensi kan? Baru potensi kan? Nah, baru potensi dan belum ada capaian realnya. Jadi memang harus ada capaian realnya karena yang nanti akan dipertanggungjawabkan itu adalah di capaian real. Kalau DJP kan jelas penerimaan gitu ya. Bahkan penerimaan itu kan akan sangat mempengaruhi proses mutasi DJP. Salah satunya itu ya. Berapa besaran penerimaan di setiap KPP misalkan itu akan berpengaruh juga berapa jumlah pegawai yang harus dikerahkan di situ gitu ya karena potensi luas wilayah dan seterusnya yang harus digali. Nah seperti itu. Jadi kalau memang itu belum terjadi ya benar kalau itu tidak mendapatkan reward seperti itu apa ya bukan reward kena langsung secara instan naik pangkat tetapi mungkin dia akan misalkan Oke, bisa diusulkan untuk naik promosi atau bisa masuk di dalam list gitu loh. Masuk dalam list ini bisa diusulkan untuk dilakukan apa? Seperti itu. Ya, untuk naik jabatan atau promosi. Seperti itu, Maria. Oke, ini ini ya kenaikan pangkat istimewa itu ada di sini ya. Oke. Kalau kita bicara tunjangan itu kayak nggak patut ya, belum kerja udah maksudnya gitu ya. Jadi kalau sudah ya, berarti saya rasa ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan?
ini kayaknya penting, ini saya coba sampaikan ini dulu ya sedikit. Ya, manajemen karir ASN selain tadi kebutuhan-kebutuhan organisasi untuk seluruh ASN dimanapun ditempatkan, itu adalah seluruh ASN posisinya saat ini adalah sudah di assessment ya, ada yang namanya asesmen kompetensi, termasuk saya juga sudah kompetensi manajerial dan ada kompetensi sosial kultural. Kalau teknis tadi ya, teknis itu tadi adalah pekerjaan pertama. Kalau pajak berarti pemahaman atau pengetahuan terkait dengan pengelolaan pajak gitu dan seterusnya. Kemudian kompetensi manajerial adalah kalau sudah menduduki jabatan struktural ya, struktur tertentu ya, maka dia ada kemampuan untuk mengoordinasikan atau mengordinasikan orang atau mengatur pekerjaan yang akan diturunkan ke orang-orang. Kemampuan yang ketiga ini yang seluruhnya harus dicapai. Jadi kalau manajerial itu kan lebih banyak porsinya nanti di jabatan struktural ya. Bukan berarti di fungsional itu tidak ada ya, tetap ada, karena contohnya misalkan Pak Supriyadi itu sebagai Kaprodi, beliau adalah pejabat fungsional, dia juga harus memiliki kemampuan manajerial karena dia duduk dipilih untuk menjadi Kaprodi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kompetensi sosial kultural. Nah, kompetensi sosial kultural inilah karena kita ada fungsi dan peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka dimanapun kita bekerja, terutama ketika kita ingin menjalankan pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan, ketemu dengan stakeholder khususnya, atau teman kerja rekan sejawat kita, maka kita harus tidak boleh membeda-bedakan ya, terkait dengan sara, suku, ras, dan agama, budaya, dan seterusnya, etnis, dan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai, baik itu nilai yang diatur oleh tempat kerja kita, atau nilai-nilai di mana kita berada, di mana kita bekerja, atau di mana kita tinggal. Nah ini kemudian kompetensi manajerial gitu ya. Kompetensi manajerial itu isinya adalah ini, nanti Anda akan diassess gitu ya. Kira-kira siapa sih yang cocok mau menduduki jabatan A, B, C atau D, maka yang akan dilihat adalah ini. Kalau Anda akan diwawancara atau dilakukan tes psikotes, itu indikator toolsnya adalah ini. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah diminta oleh BPPK untuk menyusun tools untuk kenaikan jabatan atau untuk uji kompetensi tertentu gitu ya. Dan saya sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP untuk menyusun tool tersebut. Jadi nanti integritas, jadi di tools itu disusun bagaimana caranya supaya memunculkan dia punya integritas berapa, indikator perilakunya. Kerjasama juga demikian, komunikasi juga demikian, dan seterusnya. Sampai di pengambilan keputusan, bukti apa sih yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini sudah mencapai level 3 atau level 4 dan seterusnya. Seperti itu. Ini Anda bisa cek di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 ya. Jadi ini kalau untuk level pelaksana itu 1, kalau untuk level jabatan administrator itu minimal 2 ya. Kalau Anda di pelaksana dan begitu di assessment Anda hasilnya sudah ke level 2, maka Anda sudah memiliki potensi untuk diusulkan untuk naik ke jabatan berikutnya ya, atau jenjang yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi selama pangkat atau golongan atau jabatan administratif lainnya juga memenuhi. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau untuk sosial kultural itu ini ya. Jadi semuanya itu memiliki porsi gitu ya. Semuanya penting. Teknis, sosial, kultural, manajerial itu penting untuk seluruh jabatan fungsional atau jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Namun porsinya yang berbeda. Ya, kalau sosial kultural karena kita sebagai role model di masyarakat, perekat dan pemersatu bangsa, maka seluruh dan fungsional dia lebih ke teknis, apalagi itu fungsional tertentu gitu ya. Misalkan saya untuk terkait mata kuliah statistik dan saya mendapatkan sertifikasi dari LAN untuk terkait mata kuliah etika, PAK, kemudian pengembangan kepribadian dan tata kerja organisasi lewat TOT seperti itu ya. Kemudian jadi ada pekerjaan
jabatan tertentu, gitu ya. Oke. Terus di sini kalau jabatan administrasi teknisnya tidak terlalu banyak, tetapi dia lebih banyak ke manajerial. Semakin tinggi untuk di jabatan struktural, ini kan JA, JPT itu struktural ya. Semakin tinggi maka kemampuan untuk memanage orang lebih mumpuni, lebih capable, karena seperti ini ya, kerucut ya. Ini eselon 1 misalkan ini sekarang udah nggak ada eselon ya. Ini JPT Madya, ini JPT Pratama, terus ini misalkan jabatan administrator, terus di sini adalah jabatan pengawas misalkan ya, pengawas. Nah, semakin tinggi misalkan jadi dirjen pajak, maka dia tanggung jawab sosialnya itu semakin luas. Maka ya cuma segini dong ya. Maka kemampuan manajerialnya kalau yang di atas itu harus lebih banyak bila dibandingkan dengan yang di JA, JPT dan JA. Oke, ada lagi yang ingin itu ya, ini pola karirnya ya, ini tadi sepertinya. Nah, kalau di jabatan fungsional tadi ya, jabatan fungsional levelnya ya, kalau di struktural kan terlihat ya, oh dia sebagai pengawas, oh dia sebagai kalau terlihat gitu, di acara-acara seremonial itu juga oleh kepala kanwil itu terlihat gitu ya. Tetapi di jabatan fungsional itu pun memiliki jenjang, tetapi jenjangnya ini itu didapatkan karena tadi ya, pemenuhan angka kredit. Jadi kita ada yang namanya ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan utama. Jadi utama itu misalkan take home-nya. Jadi ini adalah levelnya adalah ini. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kita bicara tahunnya cuma dosen, tetapi mungkin dosennya sudah level yang paling tinggi. Tahunnya cuma widya iswara, tapi widya iswara itu ada level-levelnya sendiri. Tahunnya dia adalah pranata komputer, tapi biasanya. Jadi setiap jabatan fungsional itu ada level atau jenjangnya. Seperti itu ya. Ini udah, promosi sudah. Dan yang lain bisa dibaca sendiri ya. Penilaian kinerja, ini ya, penilaian kinerja. Oke, ada pertanyaan? Masih 10 menit. Nggak ada. Kok diem? Diem ngantuk atau udah sangat gimana? Sudah oke? Boleh diakhiri? Dari tadi boleh banget Bu gitu ya. Kalau masalah mengakhiri gitu ya. Saya tahu kok ada yang setengah mati ngantuk, itu ada ya, ketahuan gitu ya. Oke, baiklah. Nah, coba Anda cek LMS. Saya sudah membagi tugas di LMS ya. Kemarin saya mau ngasih tugas, Anda negosiasi, hari ini nggak ada negosiasi ya. Mau nggak mau, terserah Anda mau ngomongin, saya juga hari ini saya berikan tugas dan itu tugasnya sifatnya berkelompok. Jadi nanti yang submit, saya nggak tahu kalau LMS seperti apa ya. Saya lupa dulu, saya sudah pernah mengatur ini di LMS, tapi saya lupa. Kayak yang submit cukup 1 orang saja gitu ya. Jadi sebentar, untuk pertemuan pekan depan ya, itu sebenarnya sudah ada di ini ya. Nah, ini saya minta Anda untuk ini. Ya, silahkan Anda cari contoh pelayanan publik pada organisasi publik atau instansi pemerintah gitu ya. Anda boleh menggunakan datanya itu based on pengamatan Anda. Misalkan Anda memberikan pengamatan kepada salah satu tempat PKL di anggota kelompok tersebut, atau Anda bisa menggunakan tempat yang lainnya ya, pelayanan publik yang lainnya gitu ya. Datanya bisa ambil dari pengamatan yang ada di media sosial ya, apapun itu ya, Instagram, Twitter, atau misalkan sempat rame dibicarakan ya. Nah, pelayanan publik ini bisa yang sifatnya positif, bisa yang perlu dicontoh atau yang tidak perlu untuk dicontoh, yang negatif gitu ya. Nah, yang mendapatkan respon tidak baik dari masyarakat. Sumber datanya bisa Anda ambil dari website berita-berita, kanal berita yang sifatnya valid gitu ya, kemudian YouTube, ataupun informasi-informasi lainnya, atau testimoni misalkan ya, testimoni dari Anda punya pengalaman atau testimoni dari Anda, atau Anda pernah mendapatkan cerita dari orang lain. Nah,
Kemudian kaitkan pelayanan tersebut dengan asas-asas pelayanan publik. Saya rasa itu sudah pernah Anda dapatkan pada waktu etika pelayanan publik gitu ya. Nanti saya sebentar. Saya coba share dulu di LMS ya. Ya, Anda bisa cek di materi pertemuan 5 itu ya. Itu materinya nanti kalau ada update dari Dosko nanti saya upload ulang gitu ya. Ini materi saya yang lama. Kemudian tugasnya sudah bisa Anda akses juga di kelompok-kelompoknya siapa saja sudah Anda bisa lihat di LMS. Nah, mungkin tidak semua azas pelayanan publik itu bisa Anda sajikan di dalam presentasi, atau mungkin Anda punya strategi tersendiri untuk bisa menyampaikan seluruh hasil amatan berdasarkan asas-asas pelayanan publik dalam waktu 10-12 menit. Ada 5, jadi kalau 12 menit itu 60 menit digunakan untuk presentasi materi. Seperti itu, dan selebihnya kita pakai untuk tanya jawab. Demikian yang saya sampaikan, ini bisa dicatat, bisa dilihat di LMS. Ada pertanyaan untuk tugas atau untuk materi? Silahkan sebelum saya tutup perkuliahan. Wah, pangeran itu sedang berada di atas awan ya dia ya. Ayo, jangan senyum-senyum, ayo. Tidak gitu loh. Kalau tidak ya tidak, nggak usah malu-malu. Saya juga senang kok kalau udah selesai. Gitu ya. Ada pertanyaan? Diam. Ada pernyataan? Diam juga. Berarti biasanya udah cukup, Bu, segera ditutup. Gitu ya? Bu. Sepakat? Sepakat. Oke, siap. Oke, saya tutup. Mohon maaf, saya berarti sudah mengurangi hak Anda ya. Berapa menit nih? 8 menit ya harusnya. Jadi silakan waktu 8 menit bisa digunakan untuk membaca LMS terkait dengan tugas atau penentuan strategi penyelesaian tugas. Gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf mengakhiri perkuliahan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Selamat siang, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Saya N ya.